Eh, Perkenalkan, saya Agung Trimulyanto. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai predictive analytics untuk strategi cross-sell asuransi kendaraan dengan menggunakan pendekatan Chris DM dalam mata kuliah Bisnis Intelijen dan Analitik. Materi ini menjelaskan bagaimana perusahaan asuransi dapat memanfaatkan data pelanggan untuk memprediksi peluang penawaran produk tambahan secara lebih tepat sasaran. Dengan penerapan bisnis intelijen dan analitik, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pasaran, memahami perilaku pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data secara lebih optimal. Pada tahap business understanding, perusahaan menghadapi tantangan dalam melakukan strategi cross-sell asuransi kendaraan kepada pelanggan, terutama di asuransi kesehatan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran kampanye. Perusahaan atau sehingga perusahaan tidak dapat menghubungi seluruh sebesar 381.000 pelanggan secara bersamaan. Selain itu, tingkat respon pelanggan hanya sebesar 12,3%, sehingga strategi penargetan secara acak menjadi kurang efektif dan cenderung memboroskan biaya pemasaran. Kemudian menghubungi pelanggan kurang bagus, sehingga pelanggan yang sebenarnya tidak berminat juga dapat menurunkan kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan proyek kali ini adalah memprediksi pelanggan yang paling berpotensi memberikan respon positif terhadap penawaran produk asuransi kendaraan. Dengan manfaatan pendekatan predictive analytics, perusahaan dapat mengubah proses pengambilan keputusan dari bisnis intuisi menjadi berbasis data. Metode yang digunakan adalah supervised machine learning dengan klasifikasi biner untuk mempelajari pola dari data histori pelanggan, sehingga perusahaan dapat menyusun prioritas target kampanye secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pada tahap data understanding, dilakukan analisis terhadap atribut pelanggan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi minat pelanggan terhadap penawaran cross-sell asuransi kendaraan. Dari 10 atribut yang dianalisis, terdapat tiga faktor yang paling dominan berdasarkan fitur important dan korelasi data. Faktor pertama adalah riwayat kerusakan kendaraan. Pelanggan yang pernah mengalami kerusakan kendaraan memiliki tingkat ketertarikan sebesar 23,8%, jauh lebih tinggi dibanding pelanggan yang tidak memiliki riwayat kerusakan, yaitu hanya 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman resiko sebelumnya sangat mempengaruhi kebutuhan terhadap perlindungan asuransi kendaraan. Faktor kedua adalah struktur kepemilikan asuransi kendaraan. Data menunjukkan bahwa pelanggan yang sudah memiliki asuransi kendaraan hampir tidak memberikan respon terhadap penawaran baru, dengan tingkat respon hanya sekitar 0,09%. Oleh karena itu, kelompok ini dapat dikeluarkan dari prioritas target kampanye agar strategi pemasaran lebih efektif. Faktor ketiga adalah usia pelanggan. Hasil analis menunjukkan bahwa pelanggan yang merespon cenderung berada pada usia yang lebih matang dengan rata-rata 43 tahun dibandingkan 38 tahun pada kelompok yang tidak merespon. Minat tertinggi ditemukan pada rentang usia 35 hingga 50 tahun. Selain itu, variabel target yang digunakan adalah respon dengan klasifikasi biner 0 dan 1, yaitu tertarik atau tidak tertarik terhadap penawaran. Distribusi data menunjukkan hanya 12,3% pelanggan yang tertarik, sedangkan 87,7% lainnya tidak tertarik. Sehingga dataset memiliki kondisi imbalance class. Namun demikian, kualitas data sudah cukup baik.
karena tidak ditemukan missing value maupun data duplikat. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah CRISDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang terdiri dari tahapan business understanding, data preparation, modeling, evaluation, hingga deployment. Framework ini dipilih karena memberikan alur kerja yang sistematis dalam membangun solusi prediktif analitik berbasis data. Pada tahap preparation dilakukan beberapa proses pengolahan data agar siap digunakan dalam pemodelan machine learning. Variabel kategorikal terlebih dahulu diubah menjadi numerik melalui proses encoding. Selanjutnya, data dibagi menggunakan metode stratified split dengan rasio 80/20 agar distribusi kelas tentang seimbang antara data training dan testing. Untuk algoritma logistic regression dilakukan featuring scaling menggunakan standar scaler. Selain itu, karena dataset memiliki kondisi imbalance kelas, diterapkan penyesuaian bobot menggunakan class weight and scale post weight sebesar 7,16 agar model lebih mampu mengenali kelas minoritas. Pada tahap modeling, dilakukan pengujian terhadap tiga algoritma machine learning, yaitu algoritma yang pertama adalah logistic regression sebagai model baseline karena sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan. Kedua adalah random forest yang mampu menangkap pola nonlinear dan lebih robust terhadap variasi data. Sedangkan yang ketiga adalah XGBoost yang menggunakan pendekatan gradient boosting dan dikenal memiliki performa tinggi pada data tabuler. Dari ketiga model ini kemudian dibandingkan untuk menentukan model terbaik dalam memprediksi pelanggan yang berpotensi merespon penawaran cross-sell asuransi. Pada tahap evaluasi model, digunakan beberapa metrik utama yaitu recall, F1 score, dan ROC-AUC. Fokus utama diberikan pada recall dan ROC-AUC karena dataset yang digunakan bersifat tidak seimbang atau imbalance, sehingga akurasi data tidak cukup menggambarkan performa model secara nyata. Hasil pengujian menunjukkan bahwa logistic regression memiliki recall tertinggi. Namun, nilai ROC-AOC dan kemampuan generalisasinya ini masih lebih rendah dibandingkan model lainnya. Random forest memberikan performa yang lebih stabil dengan keseimbangan antara recall dan ROC-AOC. Sedangkan XGBoost menunjukkan performa terbaik secara keseluruhan dengan nilai ROC-AOC sebesar 0,858 dan recall sebesar 91,7%. Berdasarkan hasil tersebut, XGBoost dipilih sebagai model terbaik karena mampu menangkap sebagian besar pelanggan potensial tanpa terlalu banyak melewatkan target yang relevan. Dari total 76.222 data uji, model berhasil mengidentifikasi 8.570 pelanggan yang berpotensi merespon penawaran cross-sell dan hanya melewatkan 772 pelanggan potensial atau false negatif. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup efektif untuk digunakan dalam membantu perusahaan menentukan prioritas target kampanye secara tepat, sasaran, dan efisien. Slide ini menunjukkan nilai bisnis yang dihasilkan dari penerapan predictive analytic pada strategi cross-sell asuransi. Setelah model XGBoost menghasilkan skor prediktif, pelanggan kemudian diurutkan berdasarkan kemampuan tertinggi untuk merespon penawaran. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak perlu lagi menghubungi seluruh pelanggan secara acak, tetapi dapat memprioritaskan pelanggan dengan potensi tertinggi terlebih dahulu. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan hanya menghubungi 30% pelanggan teratas berdasarkan skor model, perusahaan sudah mampu menangkap sekitar 79% calon responden potensial. Jika dibandingkan dengan metode tanpa model atau penargetan acak,
Hasilnya jauh lebih efisien karena pendekatan acak membutuhkan jumlah pelanggan yang jauh lebih besar untuk mendapatkan tingkat respon yang sama. Dari sisi bisnis, penggunaan model prediksi analisis ini memberikan efisiensi kampanye sekitar 2,6 kali lipat lebih baik dibanding metode konvensional. Selain meningkatkan efektivitas pemasaran, perusahaan juga dapat mengurangi biaya kampanye hingga sekitar 60-70% tanpa kehilangan sebagian besar calon nasabah potensial. Dengan demikian, prediktif analitik tidak hanya memberikan manfaat teknis, tetapi jauh memberikan dampak nyata terhadap efisiensi dan optimalisasi strategi bisnis perusahaan. Pada tahap deployment, model yang telah dibangun tidak hanya berhenti pada model analitis, tetapi direncanakan untuk diimplementasikan ke dalam proses bisnis perusahaan. Langkah pertama adalah menyimpan model beserta pipeline pre-processing agar dapat digunakan kembali secara konsisten. Selanjutnya, model dibungkus menjadi layanan scoring berbasis API atau batch job sehingga dapat melakukan prediksi secara otomatis terhadap data pelanggan terbaru. Hasil skor prediksi kemudian diintegrasikan ke dalam sistem CRM perusahaan agar tim marketing dapat langsung memperoleh daftar prioritas pelanggan yang paling potensial untuk dihubungi. Proses scoring juga direncanakan berjalan secara berkala, misalnya mingguan, agar hasil prediksi selalu relevan dengan kondisi data terbaru. Selain itu dilakukan monitoring terhadap model drift, pelatihan ulang model, serta A/B testing untuk memastikan performa model tetap optimal dari waktu ke waktu. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa XGBoost merupakan model terbaik dengan nilai ROC AOC sebesar 0,858 dan recall sebesar 97,7%, sehingga memberikan keseimbangan performa yang optimal pada data yang tidak seimbang. Model ini mampu mengubah strategi kampanye cross-sell menjadi lebih terarah, efisien, dan terukur. Dengan hanya menargetkan 30% pelanggan teratas, perusahaan mampu menjangkau sekitar 79% calon responden potensial, sehingga ROI kampanye dapat meningkat secara signifikan. Demikian pemaparan mengenai predik analitis saya untuk strategi cross-sell asuransi dengan pendekatan uh, Kris DM. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan bisnis intelligence dan machine learning mampu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan berbasis data. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.